Hai guys, sekarang kita ada di Miss Rida. Yeay, halo Miss Rida. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali saya bisa buat acara seperti ini. Wah, kita juga excited banget ya. Di sore hari ini kita mau ngomongin mengenai apa ya, itu metode pembelajaran. Ya, kira-kira nih Miss Rida akan sharing mengenai banyak metode pembelajaran kekinian kah atau memang yang sudah common di dunia pendidikan? Oke, ya benar ya, dunia pendidikan itu sangat dinamis sehingga terutama untuk zaman sekarang ya, metode pendidikan itu bukan hanya dimiliki oleh guru, tetapi perlu dicari informasinya oleh pegiat-pegiat pendidikan. Pegiat pendidikan itu kan bisa orang tua, bisa anak itu sendiri, guru, dan masyarakat kita gitu kan. Semua masyarakat bisa menjadi guru. Dan kita mesti ingat ya pesan dari Ki Hajar Dewantara, guru Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa setiap orang itu bisa jadi guru dan setiap tempat bisa jadi sekolah. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan anak yang sesuai dengan kodrati alam dan kodrati zamannya. Oke, Miss Rida, kita mau nanya lagi nih ya, mumpung lagi ada di Miss Rida. Oke, teman-teman di BMS juga boleh ya kirim-kirim komen ataupun DM ke kita untuk menanyakan apapun mengenai pendidikan, entah itu struggle-nya atau tips and trick-nya boleh. Nah, Miss Rida, mengenai kurikulum Merdeka ini kan kita juga mengenal beberapa metode pembelajaran kekinian. Ada yang based on game, based on technology, ada juga yang apalagi ya itu seperti project, ya betul. Nah, itu apa sih Miss Rida, metode tersebut boleh diterangkan? Oke, ini sangat menarik sekali ya, karena khusus untuk kegiatan kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya kepemimpinan pembelajaran, di mana siswa itu bisa menjadi seorang pemimpin pembelajar. Nah, artinya bahwa metode yang digunakan untuk saat ini itu bisa diterapkan oleh guru atau digunakan juga oleh siswa. Contohnya adalah misalnya yang lagi trending ya, yang lagi tren untuk kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka, misalnya project based learning. Nah, project based learning ini adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan langsung siswa dalam suatu kolaborasi siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, dan disitulah penerapan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, yang mereka sudah pelajari ke real life-nya. Nah, seperti itu project based learning. Jadi project based learning itu harus ada projectnya, produknya, sehingga produk yang dihasilkan dari project itu bisa bermanfaat sebagai problem solver, memecahkan masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sekarang kita udah tahu banyak sekali anak-anak sekarang tuh udah menguasai teknologi yang mungkin dulu-dulu itu tidak terpikirkan atau terbayangkan, di mana teknologi itu sangat membantu sekali dalam perkembangan pendidikan seperti itu, maupun perkembangan pengetahuan siswa untuk menggali atau memperdalam pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Nah, selain dari itu juga ada metode pembelajaran yang berbasis game. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda berpikirlah jangan hanya sebagai pengguna game, tapi berpikir bagaimana cara membuat game. Nah, itu berarti kan kita juga perlu menyisihkan waktu untuk belajar game, mempelajari, dan akhirnya kita berpikir produk sesuatu yang berbasis game seperti itu. Hal itu bagus juga digunakan untuk para praktisi pendidikan untuk membuat metode pembelajaran yang berbasis game, sehingga anak-anak merasa kalau belajar itu seperti bermain game, belajar yang menyenangkan. Dan itu perlu kita garis bawahi ya, siswa juga
nggak hanya pemain game aja, tapi coba belajar untuk membuat suatu game pembelajaran yang bisa digunakan untuk diri sendiri atau bisa share untuk orang lain. Jadi kalian bukan hanya player game, tapi berkontribusi membuat produk game untuk pembelajaran. Oke deh Miss Rida.